Iya, untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Selamat sore, Mas Tulus. Selamat sore, Mbak. Penurunan harga BBM Rp350 per liter untuk premium dan juga Rp1.150 per liter untuk solar. Menurut Anda, apakah ini sudah mendekati harga keekonomisan? Iya, kalau dari versi pemerintah kan memang itu sudah harga keekonomian ya. Artinya sudah tidak ada subsidi lagi bagi BBM kita dan itu artinya berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan energi selanjutnya. Ya, baik untuk premium maupun solar khususnya. Iya, tapi turun 350, 1.150 ini turunnya menurut Anda sudah pas atau hanya basa-basi aja sih? Ya, kalau tergantung standar ininya, itu kan acuannya harga minyak mentah dunia ya. Kalau harga minyak mentah dunia turun sekian, maka dia akan turun karena kan kita menganut kebijakan harga BBM yang fluktuatif. Artinya harga minyak mentah turun ya kita turun, kalau naik ya naik. Tapi menurut saya itu kalau dari kacamata konsumen begitu. Ya, kalau dari kacamata konsumen sebenarnya saya punya hitung-hitungan yang ekstrim dari diskusi-diskusi dengan ahli-ahli energi. Sebenarnya harga yang sekarang untuk premium itu sebenarnya secara ekonomi sudah bisa mendapatkan Pertamax seharusnya. Gitu. Jadi artinya harus turun lebih besar lagi begitu? Iya, karena sebenarnya ongkos kemahalan di harga Pertamax itu kemudian diterapkan di premium itu. Baik, kalau kemudian kita bicara tentang dana ketahanan energi yang kemudian akhirnya tidak jadi dipungut begitu ya, per 5 Januari ini. Dari kacamata konsumen, sebenarnya mekanisme pungutan seperti ini akan melindungi konsumen atau tidak? Ya, pertama sebenarnya kalau kita bicara energi fosil, sebenarnya di banyak negara memang diberikan disinsentif, ya, tujuannya untuk pengendalian konsumsi dan untuk mendorong agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Kalau semua prasyarat-prasyarat itu dipenuhi, cuma persoalannya di kita sebenarnya sudah dari angkutan umum itu kan hampir semua angkutan umum tidak manusiawi untuk kita gunakan, artinya orang akan malas bermigrasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Kedua, kalau kemudian dikenai pungutan lagi, itu akan ada semacam double tax ya. Karena saat ini kalau kita beli BBM itu sudah ada pajak daerah ya untuk BBM, pajak BBM yang diperuntukkan untuk pendapatan asli daerah ya. Masing-masing daerah memungut berbeda-beda. Jadi kalau dipungut lagi dana ketahanan energi itu menjadi double. Maka seharusnya pajak BBM yang ada di daerah termasuk di Jakarta itu harus dihilangkan dulu begitu maksudnya? Dihilangkan atau kemudian itu diperuntukkan untuk energinya atau untuk transportasi umum. Nah, persoalannya sekarang mungkin karena regulasinya memang tidak mengatur, pajak BBM untuk daerah itu diperuntukkan untuk pembangunan, untuk PAD secara umum, bukan untuk sektor energi, khususnya energi terbarukan, atau dikembalikan ke sektor transportasi mestinya, khususnya untuk perbaikan angkutan umum, sehingga untuk pembangunan angkutan umum tidak terlantar, tidak seperti sekarang, bisa diambilkan dari pajak BBM di masing-masing daerah. Artinya sebetulnya kita tidak terlalu perlu amat memungut dana ketahanan energi dari masyarakat karena memang sebelumnya sudah ada pajak yang dipungut. Iya, karena dana ketahanan energi itu mestinya pemerintah sendiri, itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. Ya, apalagi sudah ada pajak BBM, jadi nggak boleh ada pungutan lain di dalam BBM yang serupa. Ya. Baik, kalau kemudian kita bicara masalah mekanisme penetapan harga BBM. Saat ini fluktuatif yang seperti kita ketahui. Sebetulnya kalau dari kacamata konsumen, Mas Tulus, mekanisme atau kebijakan seperti apa sih yang paling tepat yang bisa melindungi konsumen juga? Ya, ini kan masalahnya rumit ya. Karena begini, BBM kita pertama kan kita impor, ya. Kita impor yang kemudian sangat bergantung pada impor, dan ketika harga internasional berubah, kita mau nggak mau secara empirik harus berubah. Nah, mestinya kalau kita tidak impor, dalam arti punya cadangan BBM yang cukup atau produksi dalam negeri, kan harusnya tidak terganggu oleh pasokan internasional. Nah, tapi itu bisa juga dilakukan dengan cara yang akhir-akhir ini agak diwacanakan dengan kuat, yang disebut dengan oil fund, dana minyak. Ya. Artinya kalau BBM turun, harga minyak mentah dunia turun, kita nggak perlu turun.
Oke. Tapi kalau nanti naik, harga minyak mentah dunia naik, kita juga nggak perlu naik. Nah, selisih harga ketika turun yang kita kemudian nggak turun itu bisa dipakai untuk nombokin ketika harga minyak mentah dunia naik. Kecuali harga minyak mentah dunia naik drastis, maka mau nggak mau harus ada kenaikan misalnya harga, gitu. Ini yang saya kira sudah lebih menjaga stabilitas ekonomi dan kepastian harga bagi masyarakat dalam konteks harga retail ya, atau harga angkutan umum tadi, tarif angkutan umum, karena sampai detik ini kan memang agak sulit kalau kemudian tarif angkutan harus ikut naik turun mengikuti itu tanpa ada formulasi yang jelas terhadap pentarifan itu sendiri, termasuk dalam konteks harga retailer. Kan harga barang kebutuhan pokok itu kan dibeli misalnya harga yang kemarin, ya nggak mungkin ketika turun kemudian langsung turun. Ya kalau secara ekonomi katanya baru 3 bulan kemudian bisa dirasakan gitu, bisa turun. Ini yang menjadi persoalan. Baik, kalau kemudian tadi Mas Tulus bicara masalah tarif angkutan umum, kita akan saksikan dulu. Biasanya karena penyesuaian tarif BBM ini akan juga diikuti oleh penyesuaian tarif angkutan umum. Kita akan saksikan dulu paketnya berikut ini. Ya, harga BBM turun, lalu bagaimana? Apakah transportasi umum salah satunya angkot juga turun? Kita lihat langsung. Pak, ikut ya, Bu. Angkutan kota atau angkot adalah salah satu transportasi umum yang populer di Surabaya. Terdapat 58 trayek dengan 4.700 armada di kota pahlawan ini. Sistem pelaksanaannya adalah pengemudi memberikan setoran ke pemilik armada setiap harinya. Rata-rata, satu pengemudi bisa melakukan 3 kali perjalanan pulang pergi per hari. Namun, penurunan harga BBM tidak serta-merta menurunkan tarif angkot. Tarif angkot tetap Rp5.000 hingga Rp6.000. Para pengemudi menyatakan keberatan apabila diterapkan penurunan tarif karena semakin sulit mendapatkan penumpang. Ini BBM turun, penumpang tambah rame nggak, Pak? Cara WDW pancet Mbak. Masalah penumpang itu Mbak. Soalnya apa? Kendaraan terlalu akeh Mbak. Kendaraan gak dibatasi Mbak. Kendaraan itu misalnya kendaraan dibatasi, yang salah ya mungkin ya ono rame ya Mbak lah. Sementara itu, penurunan harga BBM menimbulkan reaksi beragam dari para penumpang angkot. Ibu tiap hari naik angkot? Iya, untuk ke Surabaya ini ya tiap hari. Tiap hari untuk kerja? Iya. Terus ini kan Ibu BBM turun sudah dengar? Ya dengar, tapi masih tetap. Tarifnya tetap ya. Kalau buat Ibu gimana pengennya sebenarnya? Ya kepingin turun, tapi ya lihat umum aja kalau iya. Kalau dari tarif sekarang ini Rp5.000 ya Bu ya, pulang pergi katakanlah Rp10.000. Buat Ibu memberatkan nggak untuk Ibu yang punya usaha tiap hari transportnya seperti itu? Nggak mempengaruhi. Nggak mempengaruhi. Ya, nggak mempengaruhi. Oke. Kalau nanti biasa ya. Sudah biasa. Kalau nanti turun, ini jualannya Ibu? Ya nggak bisa turun soalnya kan bahan pokoknya itu kan kalau gini-gini ini nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu harga-harga yang bahan pokoknya kayak daging kayak gitu-gitu itu. Ibu ini sering naik angkot ya? Ya sering. Ini kalau BBM turun Ibu sudah dengar informasinya? Udah tahu tadi malam. Nah, sebagai pengguna angkot ini Bu, kalau BBM turun, Ibu pengennya gimana sebenarnya? Ya kepinginnya turun juga. Tapi ini nggak turun gimana Ibu? Ya kalau saya sih nggak keberatan, soalnya nggak saben hari saya. Yang mungkin yang saben hari itu yang kepingin turun. Hingga Selasa siang, organisasi angkutan darat atau Organda belum mengumumkan apakah tarif angkutan umum akan ikut turun atau tidak. Wida Subianto, Surabaya. Ya, penurunan harga bahan bakar minyak tidak diikuti dengan turunnya tarif angkutan umum. Selain belum disepakati, pengendara enggan menurunkan tarif dengan alasan menghindari kerugian saat penumpang sepi. Aktivitas di Terminal Angkutan Kota Pancasila Tasikmalaya, Jawa Barat Selasa pagi berjalan seperti biasanya. Meski harga BBM termasuk jenis premium turun, pengendara enggan menurunkan tarif angkutan kota. Selain belum disepakati dengan organisasi angkutan darat atau Organda, sopir angkutan lebih memilih tidak menurunkan harga untuk menghindari kerugian. Apalagi jumlah penumpang saat ini sepi. Untuk mengimbangi untuk biaya operasional angkutan kota karena penumpangnya kurang, ya,
Saya rasa itu tarif itu tidak bisa turun. Harus tetap. Masalahnya. Namun penumpang angkutan berharap pemerintah turut menurunkan tarif angkutan saat harga BBM turun. Kepengennya turun gitu. Kalau sekarang masih tetap, Bang? Masih tetap. Berapa sekarang kan? Sekarang ini buat 4.000. Kalau biasanya kan 3.000. Ya. Sementara penurunan harga bahan bakar minyak disambut positif pengendara sepeda motor. Meski tidak signifikan, mereka tetap merasa terbantu. Iya, biaya pengeluaran kan lumayan. Saya kan kerja dari Cipalong saya ke sini tiap hari. Motor. Iya, lumayan lah ada pengiritan buat biaya sehari-hari. Mulai 5 Januari pukul 00 waktu Indonesia Barat, harga BBM turun. Besarnya penurunan harga untuk premium mencapai Rp350 per liter. Sementara harga solar turun Rp1.150 per liter. Begitupun dengan BBM non-subsidi, mengalami penurunan harga berkisar antara Rp100 hingga Rp350 per liter. Deden Rahadian, Tasikmalaya. Ya, kami lanjutkan dialog bersama Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Mas Tulus, kalau kemudian dari pantauan rekan-rekan kita tadi di Surabaya dan juga di Tasikmalaya, ini seperti biasa, bukan hal yang luar biasa karena harga BBM turun, tarif angkutan biasanya juga tidak turun. Ya, memang ini menjadi tidak adil sebenarnya. Ketika BBM naik, kemudian angkutan umum langsung minta naik seenaknya kan. Pemerintah belum naik, dia sudah menaikkan secara sepihak dengan alasan BBM-nya naik sekarang turun tapi tidak secara otomatis turun. Tapi memang ini saya kira soal pemerintah harus mereview, pemerintah pusat ya, terutama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah harus mereview formulasi tarif angkutan umum, khususnya angkutan umum perkotaan. Artinya berarti formulasi yang ada sekarang tidak ideal begitu ya? Ya, karena selama ini ketika naik tarif sejak dulu itu hanya mendasarkan pada harga BBM. Ya, itu sebenarnya agak keliru. Ya, karena komponen tarif terhadap komponen BBM terhadap tarif itu bukan hanya BBM saja yang dominan. Betul. Dan kisarannya hanya itu yang saya kira pemerintah harus membuat formulasi yang berbeda untuk tarif angkutan umum dalam kota atau angkot yang kemudian tidak hanya mendasarkan pada harga BBM semata. Ya, jadi misalnya sebenarnya di angkutan AKAP, angkatan antar provinsi itu sudah benar, dia ada batas atas dan batas bawah. Ya, jadi ukuran tarifnya bukan soal BBM saja, ya, setiap 2 tahun dia direview inflasi, harga suku cadang dan seterusnya, sehingga BBM naik atau tidak dia tidak terlalu berpengaruh karena dia ada batas bawah. Nah, mestinya dalam angkutan kota itu juga seperti itu, karena kalau nanti BBM-nya setiap bulan naik kan atau turun, masuk juga setiap ini harus naik turun kan repot juga konsumen, operator juga susah. Nah, karena itu harus ada formulasi berapa ring harus turun kalau BBM-nya turun dan berapa ring kenaikan BBM dan tarifnya berapa persen, itu harus dibuat formulasi baru sehingga tidak merepotkan konsumen dan tidak merepotkan operator angkutan. Oke, kebijakan yang ideal adalah batas atas dan batas bawah begitu ya. Artinya itu harus ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing begitu? Ya, tentu rujukannya Kementerian Perhubungan sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Nah, masing-masing daerah bisa menyesuaikan sesuai dengan karakter masing-masing pemerintah daerah. Baik, kalau itu kemudian kita bicara masalah tarif angkutan umum yang dikelola oleh swasta. Bagaimana kemudian dengan tarif angkutan yang dikelola oleh pemerintah? Dengan turunnya harga BBM seharusnya harus serta-merta juga turun begitu kan, Mas Tulus? Ya, pemerintah yang mana dulu? Karena misalnya kalau kita bicara Transjakarta masih disubsidi. Ya, bahkan subsidinya jauh lebih besar dibanding tarif yang kita dibayarkan. Misalnya konsumen Transjakarta sekarang bayar 3.500, itu subsidinya hampir 3.000 juga atau sekitar 2.500 yang disubsidi oleh pemerintah DKI, sekitar 300 sampai 350 miliar setiap tahun. Jadi ya tidak pengaruh karena memang masih subsidi gitu. Tapi kalau kemudian transportasi lain yang kemudian dikelola oleh pemerintah, seharusnya serta-merta. Ya, harusnya kalau tadi misalnya Damri ke bandara itu bisa saja ada review di situ. Karena selama ini tarif ke bandara itu praktis tidak diatur secara tegas ya, karena mereka menaikkan sendiri tarif-tarifnya tanpa sekalipun tidak ada kenaikan BBM gitu. Baik, saya
kemudian sempat membaca pernyataan dari Menteri Perhubungan yang mengatakan bahwa tarif angkutan ini baru bisa turun kalau memang ada penurunan harga BBM sekitar 1.000 hingga 2.000 rupiah per liter. Nah, komentar Anda seperti apa? Adilkah ada pemikiran seperti itu, Mas Tulus? Ya, sebenarnya memang secara ekstrim bisa seperti itu. Tapi saya kira sebenarnya yang sangat mendesak adalah perubahan formulasi itu. Ya, perubahan formulasi kebijakan pentarifan tarif angkutan dalam kota khususnya ya, karena tadi saya katakan tarif angkutan akap yang antar kota antar provinsi itu sudah benar formulasinya. Sekarang tinggal menata kembali formulasi tarif angkutan dalam kota yang selama ini memang hanya mendasarkan BBM ya, sejak zaman Orde Baru ya, misalnya begitu. Kalau BBM naik ya angkutan kota harus naik. Nah, itu yang sebenarnya agak keliru ya, karena tarif itu mestinya direview setiap periode tertentu, komponen-komponen yang berpengaruh. Sebenarnya tadi saya katakan komponen BBM itu masih kalah dibanding komponen harga suku cadang. Ingat, karena setahu saya harga suku cadang kita untuk kendaraan pribadi dan juga angkutan umum hampir semuanya masih impor. Nah, impor itu kan sangat terpengaruh oleh kurs dolar. Ya, sementara rupiah kita sampai detik ini masih bertengger 1.300-an kan, 10.300 kan. Artinya masih sangat signifikan untuk harga impor gitu. Baik, kalau Anda katakan tadi yang ideal adalah formulasi tarif batas atas dan bawah, berapa lama atau dalam periode berapa lama sebetulnya penetapan ini harusnya didiskusikan? Ya, sebenarnya sesegera mungkin, bahkan harusnya sudah diterapkan ketika pemerintah sudah menerapkan harga BBM yang fluktuatif. Ya, sejak zaman Jokowi kan harga BBM kan fluktuatif kan, artinya bisa naik, bisa turun. Ya, itu kan mestinya dalam sektor transportasi itu harus direspon untuk itu. Ya, itu mestinya sudah dirumuskan formulasi baru sejak pemerintah menetapkan harga BBM untuk Indonesia yang menggunakan tarif otomatis seperti listrik naik turun sesuai dengan harga minyak mentah dunia. Tapi setidaknya Kementerian Perhubungan itu mestinya bisa mengatur lebih tegas dan keras untuk organda dan pengusaha angkutan agar bagaimana ada kompensasi di luar turunnya tarif, yaitu misalnya pelayanan. Ya, pelayanannya bisa ditingkatkan untuk misalnya sopirnya membuat aturan-aturan yang lebih jelas dalam hal standar pelayanan minimal di angkutan umum. Jadi kompensasi kepada konsumen secara ekstrim tidak harus berupa turunnya tarif, tapi sisi pelayanannya mesti diatur kembali, ditingkatkan kembali sehingga konsumen ada kompensasi di situ. Oke, untuk menuju ke kebijakan yang menurut Anda ideal tadi, apa yang saat ini harus dilakukan kalau begitu? Ya, antara Kementerian Perhubungan harus duduk bersama dengan organda atau pengusaha angkutan untuk kemudian membicarakan hal-hal yang lebih berjangka panjang, ya, karena pengelolaan angkutan umum itu saat ini memang masih sporadis sekali, ya, tarifnya nggak jelas, kemudian pengelolaannya juga nggak jelas karena dikelola oleh individu itu, ya. Karena kalau kita konsisten dengan aturan hukum yang ada, sebenarnya angkutan umum itu harus dikelola oleh badan hukum, ya, badan hukum yang jelas, ya. Tapi ternyata angkutan umum kita di dalam kota itu justru diatur atau dikelola oleh orang per orang, yang kemudian sangat sulit mengontrol tingkat mutu pelayanan, ya, mengontrol jangankan kenyamanan, aspek keamanan dan keselamatan pun menjadi tidak ada ukurannya, karena angkutan umum dia bawa pulang ke rumah, nanti besok pagi berangkat lagi tanpa ada sertifikasi kelayakan bagi armada dan juga bagi pengemudinya. Pengemudinya belum mandi pun nggak masalah karena nggak ada yang kontrol. Nah, itu yang harus ada perubahan mendasar di dalam pengelolaan angkutan umum kita. Oke, masih banyak tentunya yang harus dibenahi begitu ya Mas Tulus ya. Kalau kemudian kita bicara jangka pendek saat ini dengan kebijakan atau peraturan yang ada saat ini dengan turunnya harga BBM sebesar Rp350 per liter dan juga Rp1.150 per liter, kira-kira ada harapan atau tidak tarif angkutan umum ini akan turun? Kalaupun turun sebenarnya bisa juga, sangat bisa, harusnya juga turun, tapi mungkin nilai rupiahnya terlalu kecil, ya. Misalnya begini, mungkin turunnya Rp50 misalnya atau Rp100. Nah, kemudian
makin sulit juga mencari pecahan-pecahan semacam itu. Ya, itu juga menjadi persoalan karena semakin kesini nilai uang kita itu kan semakin rendah, ya, sehingga pecahan-pecahan semacam Rp50, Rp100 kan semakin tanda kutip semakin tidak berarti kan, sehingga nanti di lapangan sulit sekali mencari pengembalian semacam itu. Ya, itu yang juga menjadi problematika. Baik, apapun itu, tapi tentunya kalau ada harga yang turun, tentunya menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Mas Tulus Abadi, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, selain harga bahan bakar minyak, pemerintah juga menurunkan harga LPG. CNN Indonesia Newsroom segera kembali.